sering melupakanmu. Ainun adalah orang yang terlahir dari rahim perempuan tanpa ayah. Kalau dia ini anak haram yang tidak diinginkan sama ibunya. Saskia! Saya lebih percaya sama ketulusan hati mereka berdua daripada sama mulut busuk kamu. Tolong jangan pergi dari rumah ini. Ibu mohon. Demi ibu. Ibu sayang sama kamu, nak. Kamu harus menikahi Ainun. Tapi Mama sudah memutuskan. Kamu harus menikahi Ainun. Apa? Duduk, Jamal. Ini sudah menjadi keputusan Mama. Dan tidak ada seorang pun yang boleh membantah. Kamu dan Ainun harus menerima. Soal Ainun biar Mama yang selesaikan. Ma, kenapa Mama tiba-tiba ngambil keputusan ini sih? Emangnya Saskia udah tahu? Soal Saskia, kamu yang bicarakan dengan dia. Dan kalau dia berani membantah, suruh dia berhadapan dengan Mama. Tapi Ma, kenapa harus Ainun? Jamal, Mama ini seorang ibu. Dan Mama bisa melihat dari tatapan mata Ainun. Ainun itu anak yang polos, baik. Dan insya Allah bisa membimbing kita ke jalan Allah. Karena selama ini kita sudah dibutakan oleh harta dan kekayaan. Ainun gak bisa menikahi Mas Jamal. Ainun gak mencintai Mas Jamal, Ma. Ainun masih cinta sama Amar. Ainun, Allah itu sudah memberikan jodoh setiap orang, nah. Kalau jalan kamu terlalu berat untuk mendapatkan Amar, ya mungkin dia bukan jodoh kamu. Dan kamu harus yakin, Allah pasti memberikan yang terbaik buat kamu, ya. Tidak ada wanita yang sempurna di muka bumi ini, Jamal. Tapi di balik pahit dan getirnya kehidupan yang sudah dilalui oleh Ainun, Mama bisa melihat ada surga di mata anak itu. Jamal, lihat Mama. Lihat Mama. Kali ini kamu harus dengarkan omongan Mama. Kamu harus nikah sama Ainun. Harus. Tapi kenapa Ainun harus dipaksa menikah sama Mas Jamal? Ainun gak mau, Ma. Kamu harus sabar ya. Orang Jawa bilang, tresno itu jalanan saka kulino.
cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya, nak. Ainun, sepertinya Jamal sudah setuju untuk menikah dengan kamu. Jadi ibu akan mengatur semuanya. Kalau kamu setuju menikah dengan Jamal, ibu akan menerima kamu apa adanya. Walaupun Saskia bilang kamu adalah anak haram. Hani, sayang, udahlah kamu gak usah pikirin apa kata ibu mertua kamu. Gak usah dimasukin hati. Yang penting kan kita masih bisa menikmati kekayaannya, kita masih bisa berduaan terus, kita masih bisa seneng-seneng ya kan? Sebentar. Suami aku nelfon. Halo, iya Pak? Apa? Kamu mau dinikahkan sama Ainun? Perempuan kampung itu? Gak bisa, Pak. Mama kamu selalu mengambil keputusan seenak jidatnya. Dia tuh gak pernah mandang aku sebagai menantunya. Iya, kamu di mana? Aku jemput sekarang. Pokoknya semua kita harus bicarain sekarang juga. Ainun anakku. Ibu kenapa? Udah apa-apa, Nak. Ada apa lagi sih, Saskia? Ini kamu pulang sekarang, soalnya suami aku ntar lagi jemput. Suami kamu tuh gak bisa lihat orang seneng dikit ya? Ya udah, aku pulang. Jangan di sini, bisa nggak sih? Mama nggak akan menikahkan kamu kalau kamu menolak, Jamal. Kamu kan tahu sendiri, apa yang mama minta kita harus turutin. Oh, atau jangan-jangan sebenarnya selama ini kamu diam-diam mencintai perempuan kampung itu, ya kan? Jaga mulut kamu ya, Saskia. Saskia! Lepasin! Kamu tahu kan, alasan mama menyuruh aku menikah lagi. Karena kita sudah menikah 5 tahun dan tidak bisa memberikan dia cucu. Iya, tapi tetap aja mama kamu tuh egois. Atau jangan-jangan kamu emang udah sekongkol sama mama kamu biar aku diusir dari rumah kamu. Makanya kamu membawa perempuan kampung itu ke rumah kita. Jawab, Jangan mungkin lah, tunggu. Saskia! Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Hah? Saskia, maafkan aku. Aku terpaksa untuk menerima keputusan mama. Oke. Aku akan nurutin semua kemauan mama kamu, Jamal. Asalkan kamu tidak menceraikan aku. Aku tidak akan membiarkan perempuan kampung itu bahagia di depan mataku. Oke, dia boleh menguasai suamiku, tapi tidak dengan harta yang aku nikmatin sekarang. Satu-satunya orang yang bisa membantuku menggagalkan pernikahan Jamal dan Ainun adalah Marni. Geter.
Halo. Halo Mbak, ini Saskia Mbak. Saskia mana nih? Saskia bin Majemun atau baru nyunatin anak kayak kemarin? Yang mana nih, yang jelas nih? Bukan Mbak, bukan. Saya Saskia yang suaminya mau direbut sama Ainun Mbak. Oh, Saskia orang Jakarta. Saya boleh bicara sama Mbak? Penting kayaknya. Oh, boleh. Boleh banget. Entar saya tunggu ya. Canggih juga tahu nomor teleponnya Marni. Tapi kayaknya ini bakal cerita yang lebih heboh lagi. Udah gak siap untuk dengerin, udah gak siap untuk ngomongin. Aku akan bikin malu Ainun di acara akad nikah. Biar semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Termasuk nenek lampir bertuaku. Memangnya kamu mau apain dia sih, Saskia? Aku akan bikin perempuan kampung itu menangis di hadapannya. Aku akan bongkar semua rahasia. Saskia. Kamu itu gak cuma cantik, tapi juga berhati licik. Aku jadi makin cinta sama kamu. Gak usah pura-pura sedih kali. Harusnya kamu seneng dong mau dinikahin sama Tuan Jamal. Ya walaupun istri kedua, tapi kan yang penting duitnya. Apalagi kalau bisa sampai pulang kampung. Beuh, melejit. Hei Mah, gak baik ngomong begitu. Kalau kamu hormat sama Den Jamal sama Nyonya besar, kamu harus hormati Ainun juga. Magira apaan sih? Bilang aja, Magira tuh sebenarnya juga seneng kan Ainun mau dinikahin sama Tuan Jamal. Kan sekecepatan juga. Kenapa kok diem aja? Nggak suka sama omongan saya? Padahal kita sama-sama dari kampung ya. Tapi kalau saya niatnya kesini kerja. Kalau kalian berdua, nggak tahu deh ngapain. Skokol kali. Cukup ya, Ima? Saya nggak pernah punya niatan seperti itu. Sudah. Astagfirullahaladzim. Kamu yang sabar ya nak. Gak usah diladenin. Cukup ya. Mulut kamu lama-lama tuh sama sama Saskia. Kamu ingat ya, kamu tuh di rumah ini cuma pembantu. Dan saya bisa lempar kamu ke jalanan kapan saya mau. Paham kamu? Iya Nyonya. Magira tolong bawa Ainun ke kamarnya ya. Biar Imah yang mengerjakan semuanya. Iya Nyonya. Hei, ngapain diem aja? Kerjain. Iya Nyonya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Jamila. Bu Jamila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Maaf, Bu Jamila. Pak Said dengan sepeda motornya jatuh ke jurang. Sekarang sudah meninggal. Apa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu yang sabar ya Bu. Sekarang ini jenazahnya sudah mau dievakuasi Bu. Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah.
esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanku, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya dalam sunyi aku bersujud padamu. Tapi paling nggak, gengs, kampung kita kan jadi lono. Kamu nggak usah turun ya. Nanti kita ketahuan. Ya. Kayaknya ini mobil merah Marni kenal. Waalaikumsalam. Saskia kan? Iya Mbak, saya Saskia. Mbak, suami saya sebentar lagi akan menikahi Ainun, Mbak. Apa? Gak salah? Ainun? Anak haram itu? Aduh. Saskia harus mengeluarkan dengan segudang cara supaya Ainun itu pisah sama suaminya. Buktinya nih saya, udah pengalaman. Dengan 1000 cara saya akan memisahkan Ainun dengan suami saya. Kalau enggak, sampai detik ini nih, suami saya dipelukan Ainun. Nggak akan bisa, nggak ada sejarahnya tuh buat Marni, nggak ada. Saskia, kayaknya kita lebih enak ngobrolnya di dalam rumah saya. Gimana? Soalnya nggak enak lingkungannya. Kebetulan juragan lagi bangun rumah, banyak tukang-tukang. Takut. Biasa, dinding berbicara. Benar kan? Ya, kita Mbak. masuk dulu. Ayo masuk. Situ. Iya, situ. Gengs, jaga markas. Oke? Siap. Siap. Semenjak Ainun tinggal di rumah kami, hati saya hancur, Mbak. Dia selalu aja menggoda suami saya. Saskia, pokoknya kamu harus mempertahankan supaya suami kamu jangan direbut sama Ainun. Saya ngerti sekali. Rasanya sakit hati itu saya paham sekali. Dan asal kamu tahu Saskia, 7 turunan rasa sakit hati saya nggak akan hilang begitu aja. Nggak akan. Permisi. Wow. Itu tadi suami saya yang ganteng, Saskia. Suami saya juga hampir diambil sama Ainun. Jadi saya ngerti betul gimana rasanya sakit hati. Sama. Masalahnya, Mbak, 2 hari lagi mertua saya akan menikahkan Ainun dengan suami saya, Mbak. Hati saya benar-benar hancur, Mbak. Suami saya melakukan itu karena Ainun, Mbak. Apa dosa saya, Mbak? Kamu tenang aja, Saskia. Saya akan membantu kamu gimana pun caranya. Makasih ya, Mbak. Besok saya akan siapkan mobil buat Mbak untuk menjemput Mbak. Mbak mau kan? Iya, saya mau, Saskia, saya mau. Makasih ya, Mbak. Saya harus ikuti perempuan itu. Harus. Saya pasti ketemu Ainun. Jangan hati-hati.
Mbak Marni, saya mohon Mbak jangan lupa ya. Saya minta tolong sekali Mbak. Saya bisa mati Mbak kalau suami saya jadi menikah dengan Ainun. Tenang, semua akan indah pada waktunya, Saskia. Yang penting, nanti Marni ke Jakarta, kalau perlu Marni akan musnahkan yang namanya Ainun dari muka bumi ini. Tenang aja, oke? Jangan panik. Kalau Mbak berhasil menggagalkan pernikahan mereka, saya punya rumah makan di Jakarta, Mbak. Dan Mbak bisa mengurusnya. Sebelum rumah makan itu diambil oleh Ainun, Mbak. Pokoknya tenang aja. Jangan sebut nama Marni kalau semua masalah nggak akan teratasi. Oke? Kalau begitu saya permisi dulu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Mbak. Kalau udah di Jakarta, miss call aja, miss call. Iya, Mbak. Ntar di reject. Iya, Mbak. Urusan Ainun emang harus diberesin sama si Marni. Itu kan mobil juragan. Aduh, juragan! Oi, juragan mau kemana? Aduh, cepet banget lagi ngilangnya. Layar dulu yuk. Siapa yang meninggal? Pak Said, suaminya Bu Jamilah. Serius? Iya Bu, tadi katanya motor masuk jurang. Aduh, gawat. Ini yakin bagus nih? Bagus Pak. Ini bener nih? Nggak rusak? Oh enggak. 300 ya? Iya. Ya, makasih ya. Sama-sama Pak. Waduh. SIM card kok nggak diambil? Halo? Amar, ya Allah nak, kenapa handphone kamu baru aktif? Bu? Amar. Iya Bu, sebentar Bu. Bapak sudah meninggal, Amar. Mas! Tunggu Mas! Ini, aduh, gimana ya? Halo? Amar ini ibu, Amar. Ini ibu. Orangnya sudah pergi, Bu. Yang punya handphone sudah pergi. Ini sudah dijual sama saya, Bu. Enggak mungkin. Aduh, gimana ya? Amar! Bu Jamilah harus sabar, Bu. Supaya Pak Said nanti jalannya itu lapang, Bu. Yang sabar ya. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, ada apa ya Mas ya? Permisi Bu, mau nanya masih ada lowongan kerja nggak ya Bu? Maaf ya Mas, di sini karyawan kami sudah banyak, jadi sudah tidak ada lowongan lagi. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku akan ke Jakarta, Mas. Aku akan kasih tahu Amar. Aku akan kasih tahu Amar. Bapaknya sudah meninggal. Maafin Amar. Dia nggak bermaksud untuk meninggalkan kita. Mendingan sekarang kamu pergi ya. Ayo. Ya. Udah aja, jangan pakai gitu-gituan. Terketahuan. Ayo dong. Ya.
masih tinggal di rumah ini. Akhirnya aku menemukanmu, Ainun. Perempuan itu siapa ya? Pasti ada apa-apa sama. Wah, gawat. Ma, Ainun gak enak sama Saskia. Ainun takut, Ma. Ainun harus apa? Kamu jangan banyak pikiran ya, Nak. Nanti kamu stres, terus sakit. Tapi Ainun takut, Ma. Kamu yang sabar. Mungkin semua sudah ketentuan Allah, Nak. Jalani saja ya. Ya Allah, lindungilah Ainun dari kejahatan perempuan itu. Ampuniku ya Allah, sudi aku bersujud. Waduh, nggak salah nih. Si Marni dijemput pakai mobil ginian. Pak Marni ya? Iya Pak, Marni. Jadi berangkat nggak? Jadi Pak. Ayah, udah siang nih. Yuk. Nggak enak nih perasaannya. Aduh, pasti ada apa-apa nih. Mobilnya juga. Aduh, cakep banget. Tapi nggak apa-apa. Marni harus menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Ainun. Itu intinya. Ayo Mbak, buruan. Jadi kan nih berangkat? Iya, jadi. Mas. Maaf. Tambal ban di sini di mana ya? Oh, tambal ban. Di depan sana, Mas. Maaf, Mas. Sebentar, Pak. Assalamualaikum. Iya, Mah. Kamu di mana? Kamu ingat kan besok mau nikah? Masa jam segini masih keluyuran? Harusnya tuh kamu di rumah. Mas, saya permisi dulu. Oh, terima kasih. Iya, Mah. Insya Allah saya akan siap mental untuk menikah dengan Ainun. Iya, Mah. Baik, Ma. Iya, Ma. Apa mungkin itu Ainun? Ainun, kenapa kamu menikah dengan laki-laki lain? Enggak, Ainun. Aku nggak akan mengikhlaskan kamu menikah dengan laki-laki lain. Aku cinta sama kamu. Nggak ada yang bisa menggantikan kamu di hati aku. Aku cuma pengen kamu tahu, sejak kita masih sama-sama kecil, kamu udah jadi bagian dari hidup aku. Aku nggak peduli kata orang tentang kamu, Nun. Ainun tahu, tapi ibu nggak akan ngebiarin Ainun dekat dengan siapapun. Jadi Ainun mohon sama Amar, tolong jauhin Ainun. Ainun gak pingin nyakitin hati ibu. Ainun mohon doa restu ya, Bu. Ainun akan menikah hari ini. Ibu ada di mana sekarang, Bu? Bu, maafin Ainun. Ainun terpaksa menikah, Bu. Kalau ini bukan keinginannya Ainun. Maafin Ainun, Bu. Sudah.
Ibu pasti akan bahagia kalau tahu kamu akan menikah, nak. Astagfirullah, Ainun. Aku cinta sama kamu. Nggak ada yang bisa gantiin kamu. Ainun. Subhanallah. Ainun, kamu cantik sekali. Ibu tidak salah pilih menantu. Dan ibu yakin, cepat atau lambat, kamu pasti bisa mencintai Jamal. Ya udah, kamu jangan nangis lagi ya. Kita harus berangkat ke masjid sekarang. Pak, udah sampai kita? Mogok, Mbak. Hah? Mogok? Pak, jangan bercanda dong, Pak. Masa pakai mogok sih? Aduh. Lagi ngapain sih mobil zaman Belanda kayak gini masih dipakai di Jakarta? Tau gitu mending naik bus deh, aman. Ah, udah deh, nggak usah cerewet. Bantuin dorong. Hah? Dorong? Iya, dorong. Mau cepet sampai nggak? Ayo dorong. Nggak enak banget kan? Ini didorong, Pak. Iya, dorong. Ayo cepet. Sendiri? Iya, cepet. Pak, ini beneran dorong, Pak? Iya, dorong. Kenapa harus dorong sih, Pak? Nggak salah apa, udah kece-kece gini, Pak, suruh dorong. Udah dandan cakep-cakep disuruh dorong lagi. Aduh, Pak, udah nyala, Pak, berhenti, Pak. Pak, udah nyala, berhenti. Pak, sendirian lu, tarik deh. Ayo dong, cepetan. Ada yang ngasih dulu deh. Sebelum kedua pasangan mengucapkan ijab kabul, saya perlu bertanya, apakah ada yang keberatan tentang pernikahan ini? Baiklah, kalau tidak ada, kita mulai saja ijab kabulnya. Aduh, si Marni kemana sih? Bisa gagal semua rencana kalau sampai Marni gak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Jamaluddin Wicaksono bin Andri Wicaksono, saya nikahkan dan kawin dengan saudari Ainun Nisa binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ainun Nisa binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Barakallahu laka wa barakaw alaika. Kenapa nangis
Alhamdulillah nak, akhirnya kamu jadi menantu ibu. Iya, Bu. Saskia, kamu ngapain di situ? Kamu pulang? Mbak, mana Ainun? Ainun, keluar woi! Ainun! Mari. Dari mana aja kamu? Ya dari jalan menuju sini. Siapa suruh kasih mobilnya tahun Belanda? Mogok. Sekarang acaranya udah kelar. Pernikahannya udah sah. Ya udah sana pergi. Ih, pergi sih. Pergi. Darah tinggi. Siapa yang nikah ya? Apa mungkin itu Ainun? Mari, maaf nih. Ini tas gue. Saya nggak bisa nganterin Mbak Marni lagi. Ada objek kan? Wah, nggak bisa gitu dong. Naik apaan, Kek? Jangan. Gue naik apa? Naik ojek, naik getek, Kek. Aduh, Pak. Kita kan udah sehati, dorong mobil bareng-bareng, mogok bareng-bareng. Masa ditinggal begini aja? Bener-bener ya habis sepak mandi dibuang ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin Ainun ninggalin aku. Dalam suriaku bersujud. Aduh, capek. Mana, Pak? Itu kan mobilnya juragan. Pasti Ainun tinggal di situ. Ngapain juragan sampai di Jakarta segala? Pasti mau nyamperin Ainun kan? Pasti Ainun di sini. Saskia! Ini semua gara-gara Mama. Mama pasti udah sekongkol kan sama Jamal untuk mengusir aku dari rumah ini, iya kan, Ma? Kamu tuh nggak pantas ya bentak-bentak Mama seperti itu. Belajar tahu diri sedikit. Mama menikahkan Jamal dengan Ainun karena Mama tahu dari awal kamu tuh nggak pernah cinta sama Jamal. Kamu cuma cinta sama duitnya. Waduh, galak juga ya. Tahu apa, Mama? Kalau saya itu gak cinta sama Jamal, tidak mungkin saya tinggal dan menikah sama orang yang tidak saya cintai. Semua orang juga tahu ya. Lihat sikap kamu sehari-hari. Kalau kamu tuh cuma cinta sama hartanya aja. Lihatin aja. Apa yang saya bakal lakukan dengan rencana Mama ini? Apa kamu bilang? Heh? Kalau bukan karena kamu bandel, Mama nggak akan lakuin semua ini. Tahu? Masuk! Masuk! Karena kalau sampai kamu keluar dari pintu ini, jangan harap kamu bisa kembali ke rumah ini. Masuk! Awas saja. Cakar sekalian. Coblos matanya. Gila, bener-bener galak ya. Pikirin cuma Manu doang yang galak. Ternyata orang kota juga galak. Kirain cuma orang gunung doang yang galak. Yang galak siapa ya? Itu istri saya Marni. Dikirain orang kota galak, orang gunung lebih galak. Siapa yang galak barusan ngomong?
Marni orang gunung? Juragan ngapain di sini? Ngapain sampai ke Jakarta? Mau ngapain? Nggak salah lagi. Pasti Juragan mau ngincer si Saskia kan? Perempuan dari Jakarta itu kan? Iya kan? Iya kan? Jawab dengan jujur. Sebenarnya Juragan ngapain di Jakarta? Ainun tinggal di sini. Nggak bisa lari. Ya. Hebat juga si Ainun. Pinter dia mau ngerubah nasibnya jadi orang kaya. Mau kemana? Mau coba-coba lari? Enggak. Pegang! Pulang, Juragan. Pulang! Sebelum Marni meledak di sini. Jangan. Perempuan kamu. Kamu emang bisa menguasai suami saya, tapi tidak dengan harta suami saya dan keluarganya. Maaf, Mbak. Ainun gak pernah ada niat seperti itu. Gak ada niat. Sama sekali gak ada niat. Gak usah sok suci kamu. Oh, kamu pikir saya gak tahu tentang kelakuan kamu di kampung? Saya tahu semuanya, Ainun. Mbak, semua itu fitnah, Mbak. Fitnah? Fitnah tapi sekampung yang tahu. Ngapain kamu habis dari kamar Ainun? Enggak ngapa-ngapain. Aku cuma mengajarkan Ainun bagaimana menjadi istri yang baik. Sekarang kamu udah jadi istri aku. Status kamu sama dengan Saskia di rumah ini. Mas, Ainun nggak bisa tinggal serumah sama Mbak Saskia. Maaf Mas, tapi Ainun nggak bisa. Kamu tenang ya. Nanti kalau ibu izinin, aku akan cari rumah baru buat kamu. Aku dari segala Stop, berhenti. Aduh, berhenti. Berhenti. Juragan, itu kayaknya si Amar deh. Mana? Itu yang lagi jalan. Terus kenapa? Turun. Ayo kita turun. Nggak mau. Turun. Nggak mau. Turun nggak? Mau. Amar. Amar, kamu kemana aja sih Amar? Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Ibu kamu nyariin kamu terus. Amar, sepertinya saya harus menyampaikan berita duka cita langsung ke kamu. Apa, Bu? Pak Said, ayah kamu. Pak Said meninggal dunia, dia jatuh ke jurang, Amar. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ainun, kamu kenapa, Nak? Ya Allah, Ainun. Ainun, ya Allah, tolong. Ainun, ya Allah. Ainun. Ainun kenapa? Nggak tahu, Mah. Magira, surat mau siapin mobil, biar kita yang bawa ke rumah sakit. Iya, iya, Tuhan. Ainun. Ayo, Ainun. Bagaimana, Dok? Selamat, Pak Jamal dan istri akan menjadi seorang ibu dan ayah. Istri saya hamil. Iya, betul. Alhamdulillah. Dan menurut hasil USG, usia kandungannya sekitar 4 minggu atau 1 bulan. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya.